Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam ini Jumat 12 Juni 2020 kita akan memulaikan ibadah kelompok pelayanan 1 dan 2, dan karena itu saya akan memimpin dari rumah gereja. Jemaat sekalian mengikutinya di rumah masing-masing dalam sikap ibadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah ini, sebab itu saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita menyanyi kidung jemaat 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita, dan apa seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita habiskan ibadah ini, ibadah kelompok pelayanan 1 dan 2 Jemaat KGPM Sidang Apostolik, ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku akan salah dan dosa kita, karena tidak ada satu kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan jika kita jujur, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menyakiti hati Tuhan lewat perilaku, sikap, perbuatan, pikiran, tutur kata yang sudah kita lakukan. Maka di malam ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak hal, kami hanya lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, hanya mau menang sendiri, bahkan terkadang membuat sesama kami menderita, kecewa, tersinggung hanya oleh karena sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Kami mengaku sebagai orang beriman, tetapi sebenarnya kami lalai dalam menampakkan cahaya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menerangi hidup kami dan sesama kami yang hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah dan baharilah kami. Bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab, dapat menyangkal diri dan memikul salib, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas mengaku dosa kita kepadanya, maka Ia yang adalah Allah kita yang berlimpah kasih setia dan rahmat, menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia, sebagaimana firman-Nya Yesaya 1 ayat 18. Marilah
baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita menyanyi dari buku Klik 116, kasih setiamu dan apa seterusnya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah kita akan menyiapkan hati kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagaimana untuk kita di malam ini, sebagai warga KGPM Minggu Berjalan ini, kita dituntun lewat kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 hingga 38. Tetapi dalam ibadah kelompok pelayanan ini, kita renungkan ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Sebelum membaca merenungkannya, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman-Nya ini. Mari berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan dan berkat cinta kasih-Mu yang boleh kami nikmati rasakan di tengah langkah perjalanan ini, sehingga kami boleh ada di malam ini Jumat 12 Juni 2020 dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, diberkati oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan masih Engkau anugerahkan, bahkan kesempatan untuk kami mengambil bagian dalam ibadah kelompok pelayanan ini. Semua kami sadari tanpa Engkau kami tidak ada artinya ini. Oleh dan karena itu Bapa di surga, sungguh kami sangat memuji dan mengagungkan serta memuliakan nama Engkau, sebab kasih setia-Mu lebih besar daripada hidup yang kami nikmati ini. Oleh dan karena itu kami terus selalu membutuhkan bimbingan, tuntunan dan penyertaan-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, dan biarlah kiranya itu memampukan kami untuk kami dapat melakukan di tengah kehidupan yang Engkau percayakan bagi kami sekalian, khususnya jemaat kelompok pelayanan 1 dan 2 KGPM Sidang Apostolik yang Engkau hadirkan di perumahan Minanga Indah Malalaya 2 ini. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat sekalian yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yehezkiel 36 ayat 22 hingga 27 begini kata firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kami najiskan di tengah-tengah mereka.
dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sampai sangat jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang sudah sama-sama mendengar, menyaksikannya, serta yang terus merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tentu pertama-tama kita patut bersyukur atas kasih tuntunan dan penyertaan Tuhan kepada kita sekalian. Kita boleh ada malam ini, Jumat 12 Juni 2020, keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya ini semua kita harus syukuri, karena kasih penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sampai saat ini diperhadapkan dengan persoalan dunia, bahkan Indonesia, kita yang ada di Manado, yaitu wabah corona, yang sampai saat ini kita belum bisa bersama-sama berkumpul beribadah di rumah gereja, ataupun juga dalam bentuk ibadah kepel-kepel. Masih disarankan untuk kita beribadah di rumah-rumah. Masih disarankan untuk kita tetap menjaga masing-masing kita tidak ada dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai ini. Bahkan tidak sedikit kita pun diperhadapkan dengan segala pergumulan ekonomi, khususnya bagi mereka yang menjalankan usaha yang tidak maksimal berjalan, bagi mereka yang bekerja namun karena kasus ini akhirnya di PHK, yang juga akhirnya berpikir untuk bagaimana ke depan. Bahkan juga mungkin dalam segala kehidupan kita, anak-anak sekolah dan berbagai hal yang terjadi, yang kesemuanya ini tentunya kita semakin lagi bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan esok dan seterusnya? Apakah seperti ini atau bagaimana? Pendek kata, kita ada dalam kehidupan yang sangat menderita. Kita ada dalam sebuah persoalan hidup yang tentunya di dalamnya banyak sekali pergumulan. Belum lagi dalam persekutuan gereja Tuhan, kita pun juga diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan. Maka inilah yang selalu saya katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan jikalau kita datang dan memohon pertolongan Tuhan. Mengapa? Dia sanggup melakukan apa yang tentunya kita harapkan dalam sebuah kehidupan yang baik. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan kita dalam pembacaan perenungan saat ini,
yaitu kita semua membutuhkan pemulihan. Maka itu tema sentral dalam renungan kita minggu berjalan ini sesuai dengan firman hidup dan kerja adalah Tuhan akan memulihkan. Kata memulihkan itu kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan istilah menjadi pulih atau menjadikan suatu keadaan kembali baik seperti semula. Sedangkan kata pemulihan itu adalah sebuah proses, sebuah cara, sebuah perbuatan untuk memulihkan atau mengembalikan dalam suatu kehidupan seperti sebelumnya. Artinya bahwa sesuatu yang dipulihkan itu adalah kehidupan yang hancur dan dikembalikan pada sebuah kehidupan yang seperti semula sebelum pada kehancuran itu. Atau yang saya mau katakan, kehidupan sebelum COVID-19 kita begitu, katakanlah, sungguh baik. Tapi setelah menghadapi COVID-19, kehidupan dalam tanda petik sudah pada tatanan yang tidak bagus. Maka keadaan yang dimaksudkan memulihkan adalah dikembalikan dari yang tidak baik ini menjadi sesuatu yang baik. Itulah memulihkan menurut kamus bahasa Indonesia. Dan saya kira senada pula dengan bacaan kita sebagaimana kitab Yehezkiel dalam pasal 36 ini. Kalau kita perhatikan pembaharuan Israel, kita menerjemahkan pemulihan. Satu berita nubuatan yang disampaikan oleh Yehezkiel berkaitan dengan keberadaan umat Israel yang sudah porak-poranda, hancur, menderita, tak berdaya. Dan sebuah nubuatan itu disampaikan kepada mereka sehubungan dengan Tuhan akan memulihkan mereka. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah lebih dulu yang mempunyai inisiatif memulihkan bangsa Israel. Pertanyaan bagi kita, siapa itu bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa biji mata Allah. Bangsa yang terus selalu diberkati Tuhan. Pertanyaan berikutnya, lantas apa yang memang dipulihkan sehubungan dengan bangsa Israel itu? Karena mereka telah ada dalam satu kehidupan yang sangat-sangat tidak membawa sebuah hal yang baik. Dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Pertanyaan kita, lantas, kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus ada dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa Babel, sehingga mereka harus menderita dan mereka harus senantiasa berteriak memohon pertolongan agar Tuhan memulihkan mereka? Informasi yang disampaikan bagi kita lewat kitab Yehezkiel ini, khususnya ayat 21, kalau kita perhatikan, aku merasa sakit hati. Siapa aku di situ? Tuhan merasa sakit hati. Kenapa dia merasa sakit hati? Karena namanya yang kudus telah dinajiskan oleh umat Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka ada. Maksud pemulihan ini adalah agar Tuhan mengembalikan kekudusan namanya
yang sudah dicemari oleh bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka telah datang dan mereka telah dijajah, untuk senantiasa mereka menyadari tentang Tuhan itu betapa kudus dan mulia, dan Tuhan begitu berkuasa atas kehidupan umat Israel. Dan pula juga Tuhan menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang sudah menjajah bangsa Israel bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel atau bangsa Israel adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia di dunia ini, karena Dialah Sang Pencipta, karena Dialah yang menjadikan dunia ini, Dialah yang menjadikan manusia, maka Dia berdaulat atas kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa dapat menghalangi kedaulatannya di tengah kehidupan manusia ini. Tidak bisa seorang pun. Maka disinilah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Dan inilah yang menjadi semacam sebuah berita disampaikan oleh Yeskel sehubungan dengan pemulihan umat Israel. Ada dua hal yang saya lihat di sana berkaitan dengan pemulihan umat Israel. Hal yang pertama menyangkut tentang kehidupan jasmani, dan hal yang kedua menyangkut kehidupan rohani. Hal yang menyangkut kehidupan jasmani terungkap dalam ayat 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Dan kalau kita baca ayat 28 sampai 38 jelas, mereka dikembalikan dalam sebuah kehidupan seperti sebelum mereka jatuh ke pembuangan. Artinya mereka mengalami keadaan baik. Bahkan mereka tidak kekurangan makanan. Bahkan kelaparan tidak ada pada mereka. Semua tumbuh-tumbuhan diberkati oleh Tuhan. Hasil kerja mereka diberkati oleh Tuhan. Artinya mereka mengalami pemulihan dari segi jasmani. Itu janji pertama yang disampaikan oleh Tuhan lewat Yeskel untuk bangsa Israel sehubungan dengan pemulihan itu sendiri. Sedangkan pemulihan yang kedua sehubungan dengan hal yang bersifat rohani, sebagaimana yang ditulis di dalam ayat 25 hingga 27. Kita perhatikan yang pertama dari pemulihan secara rohani. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat ini saya bisa menerjemahkannya adalah Tuhan mengampuni dosa-dosa umat Israel. Kehidupan mereka dalam hidup yang mencemari nama Tuhan, yang melakukan sebuah tindakan sikap hidup yang memalukan nama Tuhan, Tuhan mentahirkan mereka. Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosamu itu akan kuhapuskan, akan kubersihkan. Tidak ada lagi dosa-dosa penyembahan berhala, roh kenajisan, bahkan semua apa yang mereka buat sehingga mereka ada di pembuangan itu dan mereka ada di pembuangan itu. Tuhan lupakan dosa-dosa mereka. Tuhan mengampuni mereka. Itu pemulihan secara rohani yang pertama. Yang kedua, masih dalam pemulihan secara rohani yang kedua, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang suci di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan baharui kehidupan umat Israel dari hati
Dia mengampuni. Yang kedua, Dia ubah mereka punya hati dari yang tidak bagus menjadi bagus. Bayangkan Alkitab mencatat dari hati yang keras, Dia ubah menjadi hati yang lemah lembut, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang dulunya tidak memuliakan Tuhan diubah oleh Tuhan menjadi hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Roh mereka yang dulunya berkomunikasi kepada berhala-berhala diubah oleh Tuhan dan diberikan roh yang senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa Tuhan memulihkan umat Israel punya hati yang keras, hati yang batu menjadi hati yang baru, menjadi hati yang taat, hati yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, masih dalam hubungan dengan pemulihan secara rohani. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan hadir bagi umat Israel. Rohnya dicurahkan, diberikan kepada bangsa Israel agar Roh Kudus menuntun, membimbing, mengarahkan umat Israel dalam ketaatan, kecintaan kepada Tuhan. Itulah pembaharuan yang Tuhan berikan bagi umat Israel. Dari segi jasmani, dari segi rohani. Dari segi rohani ada 3. Yang pertama, Dia membaharui hati. Yang kedua, mengampuni. Dan yang ketiga, Dia mencurahkan Roh Kudus bagi umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, saya kira kita pun juga membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Biarlah kita dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan yang baharui orang punya kehidupan. Dia baharui orang punya hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut, hati yang mengampuni orang lain, hati yang mau rindu bersekutu dengan Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan dunia ini, COVID-19, sekalipun orang tidak beribadah di rumah gereja setiap hari Minggu atau dalam ibadah kepel ataupun dalam ibadah komisi. Tapi ketika kita ada di rumah setiap hari, setiap jam, kita beribadah kepada Tuhan. Itu hati yang mau menyembah Tuhan. Tuhan ubah itu menjadi hati yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Maka itu mari kita terus selalu mau membuka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus membimbing, mengarahkan kita untuk semakin kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan lebih jelas, agar kita mampu dapat melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya sebagaimana yang Ia inginkan. Dia pun juga sanggup memulihkan keadaan dunia ini, keadaan yang diliputi dengan virus corona ini, yang membuat banyak orang menjerit, menangis, dan menjadi ketakutan, menjadi resah, menjadi putus harapan. Dia ubah semuanya itu. Dia akan memulihkan itu. Maka itu mari kita semua terus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Khususnya kita sebagai warga KGPM, sidang apostolik, kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat. Mari kita terus selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan jadikanlah kehidupan ini untuk semakin terus bersinar bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi lagu
klik 137, tabur pagi hari. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, kita bawa gandum, gandum dibawa di gudang Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama Engkau, sebab kasih dan penyertaan-Mu sungguh indah, sempurna di tengah kehidupan kami. Malam ini dalam ibadah kelompok pelayanan Jemaat KGP Sidang Apostolik yang ada di perumahan Minanga Indah, bahkan di mana saja jemaatku ini berada, biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar lewat sabda firman Tuhan, kami sungguh membutuhkan pemulihan dari Engkau. Kami sungguh membutuhkan Tuhan Engkau memulihkan keadaan ini, agar kami mampu dapat hidup sebagaimana sebelum virus corona ini menimpa kami. Tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan waktu yang indah. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Dan biarlah ini terus yang membawa kami untuk hidup terus berpengharapan kepada Engkau. Bahkan diberkati kehidupan jemaat-Mu, bahkan gereja-Mu, majelis yang ada, BPS, PMS, pimpinan aparat, bahkan sampai kepada kelompok pelayanan, BPPGS. Tuhan memberkati kami semua. Berikanlah hati kami yang terus selalu rindu dan mau bersekutu dengan Engkau. Hati yang mengasihi satu dengan yang lain dan hati yang terus rindu kepada Tuhan Yesus. Berkati jemaat KGPM Apostolik ini. Biarlah kami ada di dalam pembaharuan baik jasmani, rohani, untuk kami mengerti tentang maksud rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kuduskan, dipakai dalam rangka menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi, balas berkat bagi mereka dalam segala usaha kerja, dalam segala mata pencarian mereka, apapun yang mereka tekuni, lakukan dan kerjakan. Tuhan balas berkat bagi mereka dan Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah kasih penyertaan Tuhan terus mewarnai langkah perjalanan kehidupan aktivitas jemaat-Mu, dan kiranya ini terus yang memberikan sukacita bagi kami untuk semakin kami hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan lebih khusus kami yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus kami yang ada di Kota Manado. Biarlah diberikan hikmat, kekuatan bagi para pemimpin kami yang ada dalam menghadapi virus corona ini, bahkan berbagai persoalan. Biarlah kiranya mereka dapat melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab iman, sehingga apa yang mereka lakukan itu membawa dampak yang signifikan, khususnya dalam rangka menyelesaikan virus corona ini. Biarlah Tuhan tolong dengan segala apapun yang mereka telah lakukan diberkati. Masyarakat pun juga kesadaran Tuhan tanamkan bagi mereka, agar mereka mampu dapat menghindari virus ini, sehingga kami boleh lagi ada di dalam kehidupan yang diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami yang kami bawa, kami persembahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama
lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyi bersama-sama dari buku Klik nomor 190. Kita nyanyikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan memuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Marilah kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.